Sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam program Permensami, Permenungan Sabda Mingguan bersama saya, Frater Karol Suarez, CMF. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni Frater Ferdinandus Iswandi, CMF. Beliau sudah siap ya memberikan renungan pada hari ini? Sudah siap, bahkan sudah 1 minggu yang lalu. Sudah mempersiapkannya? 1 minggu yang lalu untuk datang ke studio ini. Luar biasa sekali Frater Egi. Kemudian melihat senyumannya dan juga kesiapsediaan, saya yakin ia mampu memberikan remah-remah sabda yang baik untuk kita konsumsi pada permenungan sabda mingguan kita pada hari ini. Karena itu, baiklah kita membuka permenungan ini dengan berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudara, sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih dan juga Frater Egi, kita baru saja membuka permenungan kita dengan berdoa dan juga mendengarkan sabda Tuhan. Nah, lalu apa yang menjadi gambaran umum dari bacaan Injil pada hari ini? Oke, terima kasih Frater Karol. Gambaran umum bacaan Injil hari ini yaitu mengisahkan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mungkin itu gambaran umum dari bacaan Injil hari ini. Tetapi kenapa Yesus harus memilih 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh? Itu pertanyaan yang sangat mendasar sekali, Frater. Kenapa sih sampai begitu? Oke, terima kasih pertanyaan dari Frater Karol. Sebelum saya masuk dalam inti pertanyaan itu, saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana situasi atau kebudayaan orang Yahudi. Dalam budaya orang Yahudi, biasanya itu mempelai laki-laki itu mengunjungi mempelai perempuan. Nah, ini
dalam hal ini berarti melamar. Nah, hal yang menarik dari bacaan Injil hari ini, 5 orang gadis yang bijaksana itu mereka mempersiapkan minyak. Sedangkan 5 gadis yang bodoh ini, mereka itu tidak mempersiapkan minyak. Hal ini mau menandakan bahwa di dalam hidup ini kita harus berwaspada atau berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang di dalam hidup kita. Mungkin itu ya. menjadi poin penting bacaan Injil hari ini. Jadi kalau memang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu sebenarnya mereka ada dalam konteks perkawinan atau Ya, seperti benar itu, ya? sekali. Tetapi kenapa harus konteks perkawinan? Apakah ada sesuatu yang spesial dari konteks perkawinan ini sehingga mereka harus membawa lampu? Apakah gelap pada saat itu atau seperti apa? Apa sih yang dimaksudkan Yesus? Kita bayangkan bila di dalam penyambutan itu para gadis itu tidak bersiap dengan baik. Itulah yang terjadi dalam perumpamaan ini. Dari 10 gadis yang bertugas, rupanya 5 gadis itu tidak membawa persediaan minyak untuk lampu saat mereka gunakan. Hal ini kita lihat ayat 1 sampai ayat 4. Pada akhirnya, saat tengah malam itu mempelai datang dan pelita dari gadis itu sudah sangat redup. Sudah sangat redup. Sewaktu mereka pergi membeli minyak, semua sangat terlambat. Mungkin mereka masih bisa mendapatkan minyak, tetapi mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perjamuan perkawinan. Oke, mungkin itu yang saya bagikan, saudara Karam. Seperti itu ya. Jadi keterlambatan mereka dalam membeli minyak itu, lalu kemudian mereka semacam ditolak oleh tuan pesta dan menyuruh mereka untuk keluar, tidak bergabung bersama 5 gadis yang sudah mempersiapkan minyak ya. Ya, mereka mengalami kegagalan. Mereka mengalami kegagalan ya. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan terakhir nih, Frater. Kira-kira apa sih pesan dari bacaan Injil pada hari ini untuk kita semua, untuk kami nih, para penikmat permen sami ini, untuk mendapatkan pesan yang paling tidak memberi satu kesan bahwa harus seperti apa. Oke, teman Karol, mungkin menjadi inti dalam permenungan kita pada hari ini. Saya menggambarkan satu kalimat, yaitu orang yang hebat adalah orang yang bertindak dengan hati, bukan dengan ego. Nah, kalau mereka bertindak dengan hati, pasti mereka tahu bahwa apa yang mereka harus persiapkan. Tentu mereka berwaspada, berjaga-jagalah. Kalau bertindak dengan ego, pasti hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga tidak heran 5 gadis bodoh tadi mereka mengalami kegagalan, artinya mereka tidak merasakan sukacita dalam perjamuan perkawinan. Itulah Para sahabat Skolastika Claretian, bahwa kita perlu berjaga-jaga dan berwaspada ya. Oke, terima kasih Frater Egi yang sudah memberikan renungan untuk kami santap pada hari Minggu biasa yang ke-32 ini. Semoga permenungan ini dapat membantu kita semua dalam mengaplikasikan di setiap kehidupan kita setiap harinya. Karena itu Frater, terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi, dan juga kepada sahabat Skolastika Claretian yang sudah menikmati permen sami pada hari ini. Kita menutup permen sami kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Mu sepanjang permenungan hari ini. Kami mohon dengan meresapkan sabda-Mu, Engkau mampu mengubah hidup kami, baik tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kami. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Frater, kira-kira permen apa yang paling manis di seluruh dunia ini? Permen Sami dong.